Assalamualaikum warahmatullahi Halo wabarakatuh. teman-teman, kembali lagi di pembelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar geometri ruang, yaitu kita berfokus pada bangun ruang kubus dan balok. Sebelumnya mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada materi ini kita juga akan belajar sifat-sifat bangun ruang. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik dapat mengenal sifat-sifat bangun ruang, kubus, dan balok melalui menonton video pembelajaran dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menghitung volume bangun ruang kubus dan balok dengan benar melalui menonton video pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik dapat menghitung luas permukaan bangun ruang kubus dan balok dengan benar melalui menonton video pembelajaran. Yang keempat, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat bangun ruang, volume, dan luas permukaan dengan benar melalui video pembelajaran. Selanjutnya kita akan belajar tentang pengertian dan sifat-sifat prisma. Nah, prisma ini adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua buah sisi atau bidang sejajar serta beberapa sisi yang saling berpotongan menurut garis-garis yang sejajar. Dua sisi yang sejajar tersebut dinamakan sisi alas dan sisi atas. Sisi yang lainnya merupakan sisi tegak, sedangkan jarak kedua sisi itu adalah tinggi prisma. Kita mulai dengan balok. Nah, teman-teman, di balok ini memiliki sifat, yaitu memiliki titik sudut. Titik sudut dalam balok ini ada titik sudut A, titik sudut B, ada juga titik sudut C, ada titik sudut D, titik sudut E, F, G, dan H. Jika kita total jumlahnya ini ada 8 titik sudut. Setiap titik sudut ini menempati pojokan setiap balok. Nah, di sini sudah ada 8 ya teman-teman ya. Titik sudut A, B, C, D, E, F, G, H. Selanjutnya balok ini memiliki garis yang menghubungkan antara dua titik. Garis ini disebut dengan rusuk. Ada rusuk AB, rusuk BC, ada rusuk AD, rusuk DC, ada rusuk AE, rusuk BF, ada rusuk CG, rusuk EF, EH, dan rusuk HG. Jadi totalnya ada 8 rusuk pada balok. Selanjutnya balok juga memiliki sisi alas, yaitu pada permukaan paling bawah balok. Selain itu, balok juga memiliki sisi alas. Nah, di gambar ini ada sisi ABCD sebagai sisi alasnya, sisi yang paling bawah. Ada sisi alas, juga ada sisi atas, bagian tutup balok. Ada di atas ya. Ini contohnya ada pada bidang pada sisi EFGH. Nah, ini disebutnya sisi atas. Selain itu, di balok juga memiliki sisi yang lain. Nah, sisi alas dan sisi atas ini dihubungkan dengan yang namanya sisi tegak. Ada 4 ya. Ada yang terletak di depan, di sebelah kanan, di sebelah kiri, dan juga di belakang pada balok. Nah, di gambar ini ditunjukkan dengan sisi, yaitu ada 4 sisi tegak. Selanjutnya di prisma ini terdapat prisma segi 4, yaitu kubus. Nah, kubus ini bedanya dengan balok. Setiap kubus ini memiliki sisi yang sama, panjangnya sama, rusuknya itu sama, PQ sama dengan TU, sama dengan PT, dan sama dengan QR. Untuk sifat-sifatnya, kubus ini memiliki titik sudut. Ada titik sudut P, Q, R, S, T, U, V, dan W. Nah, ini dia titik sudutnya. Totalnya ada 8 titik sudut pada kubus. Kita lanjut. Kubus ini juga memiliki rusuk
panjang setiap rusuk kubus itu sama. Contohnya ada rusuk PQ sama dengan rusuk QR. Nah, ini juga sama panjangnya dengan rusuk PS. Begitu juga seterusnya. SR pun sama panjangnya. Dan juga ada rusuk QU, ada rusuk RV, rusuk PT, rusuk SW, ada juga rusuk VW, juga ada rusuk TW, ada rusuk UV, dan rusuk TU. Nah, semua rusuknya ini memiliki panjang yang sama. Itulah yang dinamakan dengan rusuk kubus. Totalnya ada 8 rusuk. Selanjutnya, kubus ini juga memiliki sisi yang paling bawah, disebutnya sisi alas. Contohnya di gambar ini pada sisi PQRS. Nah, ini disebut dengan sisi alas. Selanjutnya, kubus memiliki alas dan juga memiliki sisi atas, yaitu pada sisi TUVW. Nah, ini dia sisi atas pada kubus. Nah, ada satu ya teman-teman ya, sisi alasnya satu, atasnya juga satu. Nah, dari alas dan atas ini dihubungkan dengan sisi tegak. Ada 4, ada sisi PQUT, sisi QRVU, SRVW, PSTW. Nah, ada 4. Ini disebutnya sisi tegak, ada di depan, kanan, kiri, dan di belakang pada kubus. Nah, ini dia sisi tegaknya. Nah, jadi kesimpulannya, sifat-sifat prisma yang sudah kita bahas, prisma ini terdiri atas sisi alas dan sisi atas yang bentuk dan ukurannya sama. Prisma mempunyai sisi-sisi tegak yang berbentuk persegi panjang. Jarak antara sisi atas dan sisi alas ini disebut tinggi prisma. Sisi alas dan atasnya juga sejajar. Sekarang kita lanjut untuk menghitung volume balok. Kita kenal dulu bagaimana sih rusuk-rusuknya itu disebut. Pertama, perhatikan gambar yang ada pada di layar. Nah, di sini pada garis yang warna merah ini disebut dengan panjang balok. Pada garis yang berwarna biru ini disebut dengan lebar balok, dan garis yang berwarna hijau ini disebut tinggi balok. Jadi untuk menghitung volume balok sama dengan pi P dikali L dikali T. Nah, untuk luas permukaan balok ini berarti kita mengukur luas seluruh sisi yang ada pada balok yang menyelimuti balok tersebut. Cara menghitungnya yaitu luas permukaan balok sama dengan 2PL ditambah 2PT ditambah 2LT. Nah, PT dan LT ini dikalikan ya teman-teman ya. Selanjutnya pada kubus. Untuk menghitung volume kubus, karena rusuknya kubus ini memiliki panjang yang sama, kita sebut rusuk kubus ini dengan sebutan sisi. Volume kubus sama dengan sisi dikali sisi dikali sisi. Untuk luas permukaan kubus ini, karena terdiri dari 6 persegi, maka 6 dikali S dikali S. S kali S itu didapatkan dari rumus luas persegi. Nah, teman-teman, coba perhatikan. Kardus yang Miss bawa ini memiliki bentuk, yaitu bangun ruang, memiliki bentuk bangun ruang balok. Nah, teman-teman, dari kardus ini kita bisa melihat titik sudut. Titik sudut itu pertemuan antara dua garis ya. Nah, ini titik sudutnya teman-teman yang ada di pojok ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini yang merupakan titik sudut yang ada di pojok-pojok. Selanjutnya kita lihat rusuknya. Rusuk itu garis yang menghubungkan dari satu titik ke satu titik yang lain. Contohnya ini, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ini yang disebut dengan rusuknya. Sekarang kita lihat di sini ada sisi bagian atas dan bagian bawah. Nah, teman-teman, ini bagian atas ini digunakan untuk tutupnya. Ini merupakan sisi bagian atas. Dan ini merupakan sisi alasnya. Nah, selanjutnya kita akan melihat sisi tegaknya. Sisi tegak ini merupakan sisi yang menghubungkan antara bagian alas dengan bagian atas. Nah, ini merupakan sisi tegaknya, teman-teman. Yang tegak menghubungkan antara alas dan bagian atas. Nah, seperti itu, teman-teman. Kalau luas permukaannya ini merupakan luas seluruh kertas yang menyelimuti balok ini. Nah, ini disebut dengan luas permukaan. Nah, permukaannya ada berapa sisi? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sisi permukaan. Nah, ini disebut dengan permukaan. Ada 6 sisi, yaitu masing-masingnya berbentuk persegi panjang. Sedangkan kalau kubus masing-masingnya berbentuk persegi. Nah, teman-teman, apakah sudah paham? Semoga teman-teman sudah paham ya. Jika belum paham, nanti teman-teman bisa menanyakan. Baik, teman-teman, sekarang di sini ada contoh soal tentang volume balok. Yuk kita baca. Sebuah bak mandi berbentuk balok memiliki panjang 60 cm, lebar 50 cm, dan tingginya 40 cm. Yang ditanyakan, berapakah volume bak mandi tersebut? Nah, teman-teman, ingat yang dicari ini adalah volume. Karena ini soal cerita, kita coba tuliskan dulu apa yang diketahui. Kita tulis, diketahui panjangnya sama dengan 60 cm. Kemudian lebarnya atau L kecil, nah, lebarnya ini adalah 50 cm dan tingginya adalah 40 cm. Apa yang ditanyakan? Ditanyakan adalah volume bak mandi. Nah, teman-teman, kita jawab ya. Nah, ketika kita menjawab untuk mencari volume bak mandi ini, dari soal kita sudah ketahui bahwa bak mandi ini berbentuk balok. Maka kita menyelesaikan soal ini menggunakan rumus volume balok. Apa ya rumus volume balok? Volume balok sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Sudah, kita masukkan angkanya. Panjangnya adalah 60 dikali lebarnya adalah 50 dan tingginya adalah 40 cm. Habis itu kita kalikan. 60 dikali 50. Karena ini angkanya sangat mudah, kita kalikan dulu yang depannya. 6 dikali dengan 5, yaitu 30. Kemudian kita tambahkan nolnya 1, 2. Jadinya 3000. Habis itu kita kalikan dengan 40. Kita kalikan angka yang depannya ya, karena ini angkanya mudah, di belakangnya dan nolnya, kita kalikan angka yang depannya. 3 dikali 4, 12. Nolnya kita tambahkan berapa? 1, 2, 3, 4. Maka hasilnya 120.000 cm. Nah, kemarin di luas kita satuannya menggunakan cm persegi.
Kalau di volume balok atau volume balon ruang lainnya, satuannya yaitu menggunakan kubik, sentimeter kubik atau sentimeter pangkat 3 penulisnya. Sampai sini teman-teman paham? Kalau paham, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Teman-teman, kita lanjut ke soal yang kedua. Sebuah balok memiliki panjang 10 cm. Balok memiliki panjang 10 cm. Lebarnya adalah 20 cm dan tingginya 30 cm. Berapakah luas permukaan balok tersebut? Nah, teman-teman, kita tulis dulu. Yang diketahui itu adalah panjangnya 10 cm, lebarnya 20 cm, tingginya 30 cm. Yang ditanyakan adalah luas permukaan balok. Nah, berapa ya? Kita jawab ya teman-teman. Pertama yang dilakukan adalah memasukkan rumus luas permukaan. Luas permukaan itu berarti yang menyelimuti balok tersebut. Nah, LP balok sama dengan 2P dikali L ditambah 2P dikali T dan ditambah 2 dikali lebar dikali tinggi. Kita kerjakan dulu 2 dikali P dikali L. P-nya adalah 10, lebarnya adalah 20 cm, ditambah 2 dikali panjang dan tinggi. Panjangnya 10 dikali 30. 10 dikali 30 ditambah 2 dikali L-nya 30 dan T-nya 30. 20 dikali 30. Sekarang 10 dikali 20 hasilnya adalah 200. Berarti ini 2 dikali 200. Kita berikan kurung dulu supaya lebih mudah. 2-nya tetap kita kasih kurung ya supaya lebih mudah. 10 dikali 30 adalah 300. Ditambah 2-nya tetap kita berikan kurung dulu supaya lebih mudah. 20 dikali dengan 30 sama dengan 600. Sudah. Setelah ini kita kalikan 2. 2 dikali 200 adalah 400. Ditambah 2 dikali 300 adalah 600. Ditambah 2 dikali 600 adalah 1200. Kita jumlahkan. 400 ditambah 600 adalah 1000. Ingat menggunakan cara meletakkan titik. Kita hitung 3 angka dari belakang baru kita letakkan titik. 1, 2, 3. Ditambah 1200. Nah, sama dengan 2200. Teman-teman, karena ini soalnya adalah luas permukaan, ingat ya, kita kembali lagi ke luas. Maka satuannya itu sentimeter persegi, karena ini merupakan luas. Hasil akhirnya adalah 2200 cm persegi. Semoga teman-teman paham ya. Baik teman-teman, sekarang kita lanjut soal yang ketiga. Kita lihat ya soalnya. Sebuah kubus memiliki sisi 40 cm. Kubus memiliki sisi 40 cm. Hitunglah volume dan luas permukaan kubus tersebut. Sebelum kita kerjakan, kita cari dulu apa yang diketahui. Sisinya adalah 40 cm. Yang ditanyakan adalah volume dan luas permukaan. Luas permukaan kubus berapa ya? Karena kita
jawab. Untuk mencari volume kubus, kita masukkan rumusnya. Apa sih volume kubus? Yaitu sisi pangkat 3 atau sisi dikali sisi dikali sisi. Ada 3 kali ya. Sisinya tadi sudah diketahui adalah 40 cm kali 40 dikali 40. 4 dikali 4, 16. Tambahkan nolnya 2. Kasih peletakan titiknya 1, 2, 3, 1600. Kita kalikan lagi dengan 40. 16 dikali 4 berapa teman-teman? 16 dikali 4, 64. Nah, kita tambahkan nolnya ada 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kemudian kita letakkan titiknya. 1, 2, 3, titik. Nah, hasil akhirnya adalah 64.000. Karena ini volume, maka satuannya adalah centimeter kubik. Nah, ingat ya, kalau volume satuannya pangkatnya adalah pangkat 3 atau dibacanya 64.000 cm kubik. Sekarang kita lanjut ke bagian luas permukaan kubus. Rumusnya adalah 6 dikali sisi dikali sisi. 6 sisi pangkat 2. Kita tulis 6-nya. Kenapa 6? Karena bagian permukaannya itu terdapat 6 persegi. Dan 6 persegi ini, nah ini kita masukkan rumus persegi, yaitu sisi dikali sisi. Nah, sisinya adalah 40 cm dikali 40 cm. Kita kalikan 6 dengan 4, hasilnya adalah 24. Kita tambahkan nolnya. 24 dikalikan dengan 40. 24 dikali dengan 4. Kita hitung ya. 4 dikali 4, 16. Simpan 1. 2 dikali 4 ditambah 1, 9. 96. Nolnya kita tambahkan 1, 2. Kita pindahkan ke sini ya. Kita beri titik. 1, 2, 3 titik. Seperti itu. Nah, karena ini luas permukaan, maka satuannya adalah centimeter persegi. Ingat ya, kalau luas menggunakan centimeter persegi, sedangkan volume menggunakan centimeter kubik. Apakah teman-teman sudah paham? Jika belum paham, teman-teman bisa bertanya ke gurunya masing-masing ya. Teman-teman, berikut ini yang sudah kita pelajari. Kita sudah belajar prisma segi 4, yaitu ada balok dan juga ada kubus. Kita sudah belajar tentang sifat-sifatnya, sifat kubus dan balok. Dan kita juga sudah belajar untuk menghitung volume dan luas permukaan pada balok serta kubus. Nah, teman-teman, alhamdulillah selesai sudah kegiatan pembelajaran kita. Untuk teman-teman supaya lebih paham, teman-teman dapat mengerjakan soal latihan di akhir video. Kerjakan di buku tulis masing-masing, gunakan cara dan menjawab dengan diketahui, ditanya, dan dijawab. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak video ini dengan baik dan penuh perhatian. Akhir kata, bisa akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya.